Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Yang kedua yaitu senantiasa berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu saldo kas bertanggal 3 April 2023 yaitu sejumlah Rp10.466.000. Yang kedua yaitu pemasukan bertanggal 4 April 2023 yaitu sejumlah Rp224.000. Yang ketiga yaitu pengeluaran bertanggal 4 April 2023 sejumlah Rp300.000. Yang keempat yaitu total saldo hingga saat ini pertanggal 4 April 2023 yaitu sejumlah Rp10.390.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam sholat tarawih dan tausiah diisi oleh Ustadz Alvin. Himbauan kepada para jamaah untuk menonaktifkan sementara HP-nya, dan untuk para adik-adik untuk tidak berbicara atau bercanda dengan kawannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Ustadz Alvin itu yang itu ya? Iya. Luruskan nafas langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunnal jahim, thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
Hidoy. Hidoy. Sidak. Hidoy. Kan dari Cil. Sebelumnya mohon maaf bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Tadi selesai itu jangan lupa. Saya sebelum ke pondok banyak bulan juz 18-an gitu, jadi lupa belum diulang. Ya Masjidil Haram aja yang hafal Quran balik, beliau juga kalau mau mimpin imam di Ka'bah pasti walaupun juz 30, walaupun surat-surat pendek, walaupun al-Ikhlas juga pasti beliau ulang dulu. Nah tadi kita sebelumnya juga ulang jadi ulang maaf. Yang pertama, yang kedua tadi katanya Ustadz ya, bukan Ustadz. Ya, insya Allah orang yang menuju gitu, karena takarannya Ustadz itu udah hafal hadis kutub sittah, itu 6 hadis Imam Nasai, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu jutaan hadis, itu baru bisa dibilang Ustadz. Hafal sampai sanad-sanadnya, sampai nyambung masalahnya ke Rasulullah, itu baru bisa dibilang Ustadz. Kalau saya boro-boro jadi sangat berat kalau dibilang Ustadz gitu. Ya, walaupun kemarin baru wisuda sarjana S1 itu juga masih belum masuk ke kriteria Ustadz, karena Ustadz itu salah satunya itu hafal hadis-hadis Nabi sampai ratusan ribu minimal baru bisa dibilang Ustadz, dan itu sampai sanad-sanadnya sampai nyambung ke Rasulullah, itu baru bisa dibilang Ustadz. Jadi kita juga sedikit buat kita juga, jadi jangan gampang-gampang bilang ke orang itu Ustadz, karena bahaya nanti kalau kita start orang itu Ustadz, nanti dia gampang-gampang bawa agama, akhirnya merusak gitu. Makanya hancurnya Konstantinopel itu gara-gara awalnya pemuka-pemukanya itu kita juga hancurnya Islam bisa jadi dari pemuka-pemukanya. Jadi jangan gampang-gampang mengecap orang itu Ustadz gitu. Jadi agak berat juga ya bukan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal ghurab wal alam dafil bala wal waba wal marad wal janab. Jismuhu tahirun mutahharun mu'adharun munawwarun man ismuhu jismuhu mawfurun marfu'un man lahu wal mawfurun. Jismuhu tahirun mutahharun mu'adharun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un an lahu wal qalam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah mungkin nanti tadi yang sholat isya ini kali dikiranya saya baca sesuatu panjang-panjang kali, jadi pada kabur duluan. Ya alhamdulillah bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, anak-anak muda di sini yang masih lanjut sholat tarawihnya diberikan hidayah sampai akhir. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada salah satu manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling fasih, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, basyarul lakal basyar, manusia tapi enggak seperti manusia selayaknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia yang nanti bisa membawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintu maafnya seluas-luasnya, bahwa kita memberikan syafaat kita di hari kiamat, satu-satunya manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda, tidak dikatakan sempurna iman seseorang umat muslim kalau belum sampai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai cinta itu melebihi daripada cinta kepada kedua orang tua, harta benda dan anak-anaknya. Jadi mudah-mudahan kita juga selalu ditingkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu adalah salah satu jembatan untuk kita nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita langsung ke Allah, itu kita siapa gitu, kotor ya.
banyak dosa, banyak gibahin orang, banyak suuzon sama orang, ya, banyaknya hati kita kotor. Jadi sangat-sangat hina kalau kita langsung ke Allah. Jadi kita lewat jembatan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rekan-rekan anak muda sekalian, sedikit ingin menyampaikan beberapa mauidhah hasanah, nasihat untuk diri pribadi dan umumnya untuk yang hadir pada malam yang mulia ini, di malam Syahrul Siyam, Syahrul Sa'adah, Syahrul Ibadah, Syahrul Sujud, di mana malam tempatnya kita tempat berbahagia bagi umat-umat muslim yang beriman. Jadi ada umat muslim yang enggak beriman, ada umat muslim yang beriman. Kalau umat muslim yang beriman, itu umat muslim yang senang ketika datangnya bulan-bulan atau hari-hari besarnya Islam, ketika datangnya perintah-perintah Allah, mereka itu senang. Itu umat muslim yang beriman. Tapi kalau umat muslim yang gak beriman, yaitu umat muslim KTP, dia berat, mau jalan sholat berat, mau silaturahmi ke orang berat, mau husnuzon ke orang berat, ya, mau jalan kebaikan itu berat, walaupun dia umat muslim, itu umat muslim yang gak beriman. Makanya di Al-Quran dijelaskan berkenaan dengan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman, walaupun dia Islam, itu berat menjalankan bulan puasa. Walaupun dia jalan bulan puasa, cuma yang didapat rasa lapar dan haus. Itu orang-orang yang muslim tapi gak beriman. Yang mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang muslim dan juga orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, itu orang-orang yang bertakwa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, salat tarawih, salat jamaah tarawih pada malam yang mulia ini, sedikit daripada hikmah-hikmah bulan puasa, hikmah-hikmah bulan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang nanti ke depannya saya akan sampaikan yaitu tentang hawa nafsu. Jadi balasan daripada orang yang bisa menawan hawa nafsu adalah seperti mana yang dipredikatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu la'allakum tattaqun. Gitu. Tattaqun, orang yang bertakwa. Itu predikat orang yang bisa melawan hawa nafsu. Jadi sebenarnya puasa ini didedikasikan untuk kita untuk berlatih melawan hawa nafsu, begitu. Jadi gak cuma melawan hawa nafsu lapar, hawa nafsu haus, tapi semuanya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari cara kita berjalan itu ada hawa nafsu jeleknya, karena hawa nafsu itu menjerumus kepada hal-hal yang buruk. Itu hawa nafsu. Dari kita cara berjalan itu ada hawa nafsu buruk. Kita jalan kemana itu ada hawa nafsu buruk. Kita masukin kaki, masuk masjid, kaki kiri dulu, itu juga hawa nafsu buruk. Terus kita jalan ke tempat-tempat yang gak baik, itu juga hawa nafsu buruk. Dari cara kita ngomong itu juga hawa nafsu yang bisa jadi hawa nafsu buruk. Kalau kita ngomongin orang yang gak baik, walaupun benar adanya, tapi itu bukan kapasitas kita untuk membicarakan, gitu. Jadi itu juga hawa nafsu buruk. Itu hawa nafsu. Mungkin di bulan puasa ini diajarkan atau dilatih kita untuk bisa menahan hawa nafsu, sehingga nanti setelah lebaran kita kembali fitrah karena udah latihan. Akhirnya ketika kita menghadapi bulan-bulan selain Ramadan, kita sudah terbiasa, sehingga ketika di luar daripada bulan Ramadan, kita di situ bisa biasa gitu menghadapi bulan-bulan selain Ramadan, karena di bulan Ramadan kita udah latihan. Itu hikmah yang terselubung diadakannya bulan puasa, diadakannya diturunkannya Ramadan untuk puasa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang hawa nafsu ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat sulit dilawan, gitu. Karena hal yang gak kelihatan, walaupun gak kelihatan sulit, sangat sulit. Makanya di dalam sejarah, kalau kita baca tarikh semua kitab sejarah yang menceritakan sejarah peperangan Rasul, itu ada satu sejarah Nabi
yang paling besar. Kalau kita baca di kitab sejarah Nabi manapun, pasti sejarah yang paling besar adalah sejarah peperangan Badar Kubro, Ahlul Badar. Nah, ini peperangan Badar. Ini salah satu peperangan, bukan salah satu, tapi peperangan yang paling besar yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca kitab manapun, baca buku manapun tentang sejarah peperangan-peperangannya Rasul, pasti dituliskan sejarah peperangan yang paling besar, yang paling susah, yang paling sulit dihadapi oleh umat muslim, yaitu perang Badar, gitu. Kenapa? Karena perang Badar itu terjadi di dalam sejarah Rasul ini ditarik karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau menuliskan sejarah tarikh yang diambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang Sahih Sahih Bukhari. Beliau menceritakan kenapa perang Badar itu ternobatkan sebagai perang yang paling besar di masa Rasulullah SAW, karena terjadi pada bulan Ramadan, terjadi pada bulan puasa, gitu. Dan posisi pasukan umat muslim itu cuma sedikit jumlahnya, sedangkan pasukan orang kafir Quraisy itu berjumlah 1000 lebih, sedangkan pasukan muslim itu kurang lebih 313 orang dengan peralatan seadanya. Sedangkan pasukan kafir itu lebih daripada 1000 dengan peralatan perang yang lengkap, baju perang, besi, unta, kuda, ada ratusan. Itu sangat lengkap pasukan kafir. Sedangkan umat muslim posisi di bulan Ramadan, di riwayat dijelaskan itu umat Rasulullah SAW sebelum peperangan beliau cuma sahur pakai air nggak lebih dari segelas. Itu beliau semua yang ikut perang Badar. Terus juga sahurnya pakai kurma. Dan ketika perang, keadaan perang itu posisi siang bolong di atas padang pasir yang sangat gersang. Kalau kita nanti ke Mekah wal Madinah itu nanti ada di situ bukit putih adanya. Ketika di daerah perang Badar itu ada sejarahnya. Kalau kita nonton di YouTube atau di mana, itu juga ada videonya. Nah, itu saksi daripada perang Badar. Itu sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit yang dihadapi umat muslim melawan kafir Quraisy ketika itu. Makanya dinobatkan salah satu perang yang paling sulit, perang yang paling besar yang dihadapi umat muslim. Karena di situ umat muslim mati-matian dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak, dengan peralatan seadanya, nggak ada kuda juga paling 3 atau 4. Dan ini juga riwayat melawan kuda yang ratusan, unta yang ratusan, nggak bawa apa-apa, nggak ada baju besi, nggak ada, sahur seadanya. Tapi sebagian sahabat ada yang membatalkan, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Maka di situ salah satu asbabun nuzul fikihnya dibolehkan kita ketika dalam keadaan darurat kita buka puasa. Itu salah satunya asbabnya kita dibolehkan ketika kita lagi puasa darurat yang mengharuskan kita untuk makan atau minum, nggak apa-apa. Tapi sebagian besar sahabat itu pada puasa dengan tekad yang sangat kuat, begitu. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah. Makanya di situ dinobatkan perang yang sangat-sangat sulit. Tapi alhamdulillah berkah daripada kegigihan, berkah daripada jihadnya kaum muslim untuk melawan kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa malaikat, banyak malaikat untuk bantu kaum muslim, umat muslim melawan kafir Quraisy sehingga hancur itu kaum kafir. Lewat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda serta berdoa kepada Allah, kalau misalnya ini umat dihancurkan, kalah dengan kafir Quraisy yang kalau logika pasti kalah karena jumlah sedikit, makan seadanya, peralatan perang seadanya, ini pasti kalau logika kalah. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, kalau ini umat muslim dihancurkan, nanti tidak ada lagi Allah yang menyembah engkau ke depannya, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada doanya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslim, untuk membantu umat muslim melawan kafir Quraisy, sehingga alhamdulillah umat muslim dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Jahal itu kafir Quraisy dan salah satu keluarganya Nabi juga yang paling membenci, yang paling menghadang, yang paling gak suka
kepada Nabi dan Islam itu mati di perang Badar Kubro, dan matinya dihancurkan oleh anak kecil, 2 anak kecil gitu, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah perang Badar ini Rasulullah SAW dan para sahabat beliau pulang ke tempat Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW menaiki sebuah bukit dan bersabda kepada kaum muslimin, Raja'na min jihadil akbar ila min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, kita telah keluar daripada jihad perang melawan jihadil asghar, melawan perang kecil melawan kafir Quraisy, dan kita ila jihadil akbar, dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar, yang sangat sulit. Di situ para sahabat kaget mendengar sabda Rasulullah SAW, kok perang yang kita mati-matian ini di puasa, padang pasir yang terik, kita makan seadanya, peralatan seadanya, terus juga alat perang seadanya. Kenapa kok Rasul engkau menyebutkan ini perang yang sangat kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar? Lalu perang apa yang besar? Ada jihadil akbar ya Rasulullah. Perang apa yang besar ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab ketika itu di atas bukit di hadapan para sahabat, jihadin nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Memang benar Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan nyata, terkadang jihad melawan hawa nafsu itu hati kita yang selalu berbuat jelek, karena semua itu berawal daripada hati gitu, dan merangsang ke otak sehingga membuat amal-amal kita, perbuatan kita jadi jelek gitu. Dan ini sudah dicanangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perang yang sangat besar, perang yang sangat kuat, yaitu perang melawan hawa nafsu gitu. Maka para ulama, para alim ulama, beliau semua sudah menekankan juga. Maka Imam Ghazali itu pangkatnya qutbul ilm, kutubnya para orang yang ilmu, para orang berilmu. Beliau itu salah satu hujjatul Islam, jadi bukti nyata Islam, hujjahnya orang-orang Islam, menghancurkan daripada kaum ateis, orang kafir. Itu nggak ada yang bisa melawan Imam Ghazali. Punya pangkat qutbul ilm, punya pangkat kutub. Kutub itu artinya rajanya para orang-orang yang berilmu, orang-orang berilmu. Itu beliau aja sampai bilang tidak ada yang lebih susah kecuali melawan diriku sendiri. Itu kata Imam Ghazali. Oleh beliau dulu itu terkenal di ulama-ulama. Kalau kita baca kitab karangan para ulama, para alim ulama, beliau itu terkenal bukan hanya qutbul ilm, tapi qutbul ibadah. Beliau itu orang yang sangat ahli ibadah. Kalau dilihat sama orang-orang sekitaran mereka, kalau di sini kita orang-orang RT sini, beliau kalau ibadah di masjid dari pagi sampai pagi 24 jam beliau nggak keluar dari masjid. Itu istiqomah. Dari mulai beliau terkenal sebagai ulama besar sampai beliau wafat. Itu kalau ibadah dari pagi sampai pagi. Gitu. Kalau ke rumah hanya buang hajat. Gitu. Hanya menyelesaikan hajatnya, hajat makan, hajat minum dan lain-lain. Dan itu selebihnya ke masjid lagi untuk ibadah. Itu beliau aja begitu bilang sama kita dengan sejujur-jujurnya. Beliau bilang di kitabnya bahwasanya nggak ada yang lebih susah kecuali melawan diriku sendiri. Itu beliau yang Ghazali. Bagaimana kita orang yang kalau bahasa kasarnya ibadah jarang, kalau ibadah juga ogah-ogahan gitu, maksudnya hatinya gitu. Nah, jadi Rasulullah sudah mencanangkan bahwasanya memang benar perang yang paling besar itu melawan hawa nafsu gitu. Waktunya sholat kadang kita susah, ada orang begini begitu kita nilai dengan jelek sama enaknya kita. Ada orang begini begitu kita suuzonin, ada yang hal-hal yang jelek sedikit kita langsung suuzon, kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Dan ada pokoknya hawa nafsu itu membawa kepada keburukan sehingga ya juga menjerumuskan kita. Jadi kita juga rusak, tidak fasada saya amali. Nah kalau udah kita ikut hawa nafsu, udah kita hancur juga ikut hawa nafsu buruk. Jadi makanya dalam Nashihul Ibad, orang Nawawi berkata,
Inna syahwa yusirul mulukan abidan wa inna sabra yusirul abidan mulukan. Jadi sesungguhnya ya, syahwat, hawa nafsu ini bisa membuat seorang raja menjadi budak. Syahwat atau hawa nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Wa inna sabra yusiru abidan mulukan. Sesungguhnya kesabaran ini bisa membuat seorang budak menjadi raja. Alam tara ila tarikh Nabiullah Yusuf wa Siti Zulaikha. Apakah engkau tidak melihat bagaimana ceritanya Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Ini salah satu contoh, dan masih banyak contoh lagi. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, begini contohnya. Ketika Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha, maka Siti Zulaikha itu raja, ratu yang terkenal di pemerintahan Mesir. Beliau itu pimpinan tertinggi di Mesir waktu itu, sezaman dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam terkenal dengan wajah yang sangat ganteng, tapi beliau orang yang sangat sabar karena memang beliau adalah Nabiullah minan Nabi, daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Siti Zulaikha ini tertarik dengan Nabiullah Yusuf, tapi Nabiullah Yusuf tidak menghiraukan gitu, karena Siti Zulaikha selalu mengikuti hawa nafsunya, ingin satu kamar dengan Nabiullah Yusuf, tapi Nabi Yusuf sabar gak mau gitu. Akhirnya ditarik ke Nabiullah Yusuf di dalam kamarnya, diajak hal-hal yang tidak senonoh. Posisi Nabiullah Yusuf itu belum jadi apa-apa, belum ada yang kenal. Nabi Yusuf itu belum ada yang kenal, beliau nabi, beliau orang hebat, belum ada yang kenal, masih orang-orang pinggiran kalau bahasa kasarnya. Tapi ini ratu Mesir, Siti Zulaikha ini, beliau sangat-sangat berkesan melihat kegantengan Nabi Yusuf, sehingga beliau mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Diajak ke kamar, Nabi Yusuf gak mau, dipaksa sampai kabur, sehingga kabur ketahuan sama orang-orang daerah pemerintahannya. Nah, karena bingung, udah ketahuan gitu, akhirnya dirobeklah baju Siti Zulaikha itu, dirobek biar disangka yang memperlakukan hal tidak senonoh itu Nabi Yusuf. Karena kalau yang kalau walaupun sama-sama suka, walaupun diajak sama Siti Zulaikha itu akan menurunkan derajatnya dia menjadi ratu di pemerintahan Mesir. Nabi Yusuf sabar, dicaci, dimaki oleh pemerintahan karena diolok-olok sama si Siti Zulaikha ini. Diolok-olok bahwasanya dia ingin memperkosa saya, dia ingin membuat hal negatif kepada saya gitu. Akhirnya dipenjarakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sabar dengan memberikan lontaran argumennya bahwasanya awal mula yang membuat begini ini Siti Zulaikha bukan dia, tapi nggak ada yang mau dengar karena yang orang pemerintahan, orang ratu, gitu, orang besar di pemerintahan Mesir. Akhirnya lambat laun ketahuan lah, gitu. Dari pemerintahan itu menyelidiki, bikin investigasi, ibaratnya menyelidiki ini yang benar, yang salah, yang benar yang mana ya, jadi cari. Akhirnya ketahuan lah yang benar Siti Zulaikha. Daripada robekan-robekan baju itu diteliti yang salah. Akhirnya cerita Siti Zulaikha, akhirnya Siti Zulaikha dihinakan dari pemerintahan Mesir, dihinakan, dihancurkan, semua harta-hartanya diambil, akhirnya jadi gelandangan di Mesir. Nah, sedangkan Nabi Yusuf dengan kesabarannya beliau diangkat menjadi raja di Mesir. Nah, itulah salah satu contoh inna syahwa yusirul mulukan abidan. Sesungguhnya kalau kita kalah dengan hawa nafsu, kita kalah dengan syahwat, itu membawa kepada raja yang menjadi budak gitu, maka akan menghancurkan kehidupan seorang kalau misalnya kita ikut kepada hawa nafsu. Nah, ini salah satu hikmah adanya bulan puasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Mata, kuping, telinga, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada hawa nafsu jeleknya. Harta kuku aja kalau kita perhatikan itu ada hawa nafsu jeleknya, kuku kita panjangin gitu, enggak sengaja kita lihat ada tadi kukunya nggak kita gunting, itu ada nafsunya. Walaupun kita juga gunting kuku ketika waktu sholat sehingga lupa sholat, itu juga membawa kepada itu hawa nafsu jelek. Banyak macam-macam hawa nafsu. Nah, ini bulan puasa ini hikmahnya salah satu itu. Banyak cerita-cerita tentang orang yang kalah dengan hawa nafsu, tadinya mempunyai pangkat besar menjadi hancur meluluh lantak.
Sampai-sampai kiai gitu kan, banyak dulu di sosial media bagaimana kiai di Bandung itu hancur karena hawa nafsunya. Tadinya dia dimuliakan, diagung-agungkan, sama semuanya, mau raja, mau ulama, mau semuanya sama gitu. Kembali kepada kita bisa atau enggak. Makanya kita kembalikan lagi. Kalau guru saya selalu bilang kita harus punya prinsip bahwasanya peran terbesar itu ya hawa nafsu. Jadi kita harus benar-benar perang, nggak perang sedikit, kita perangnya juga harus perang besar karena musuh kita itu besar. Itu yang selalu guru saya sampaikan. Jadi harus diprinsipkan, kita harus istiqomah perang melawan musuh yang sangat besar, yaitu di dalam kehidupan, yaitu melawan hawa nafsu. Gitu. Kayak Imam Busiri berkata dalam qasidahnya, dalam qasidah Burda, wa nafsu katifli intuhmilu syab'ala intuhmilu syab'ala hubur itu yang fatimi yang wa intahtimu yang fatimi. Beliau berkata dalam qasidahnya, Imam Busiri, salah satu imam yang ahli hadis, ahli fikih, beliau berkata nafsu itu ibarat seorang anak kecil yang sedang menyusui kepada ibunya. Kalau misalnya anak kecil itu nggak dilatih untuk disapi, nggak dilatih untuk diberhentikan menyusu kepada ibunya, maka sampai besar pun dia akan selalu menyusu kepada ibunya. Ini kan Imam Busiri. Ini hawa nafsu. Makanya kita harus mempunyai prinsip melawan hawa nafsu ini dan selalu melatih. Dan sebaik-baiknya latihan yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini sebaik-baiknya kita latihan untuk memerangi hawa nafsu bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Gitu. Makanya kita dimanapun kita berada, kita lihat bagaimana hinanya orang yang kalah dengan hawa nafsu. Para pejabat, koruptor gimana dihinakan, yang tadinya banyak uang, banyak duit hancur. Yang gak jauh dari berita ini kan itu Jenderal pajak gimana sekarang dia hina, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalah dengan hawa nafsu. Begitu pula kita. Kalau kita kalah dengan hawa nafsu, kita kalah dengan syahwat, ya tinggal tunggu kehancuran gitu. Tapi kalau kita sabar, inna sabra yasirul abidan mulukan. Kalau kita sabar dengan hal-hal kebaikan, insya Allah sungguhnya kesabaran itu menjadikan seorang budak, ini peribahasa, menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Begitu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, wa alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi sesungguhnya adapun orang-orang yang berjihad untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, jadi kita melawan hawa nafsu ini berjihad, melawan hawa nafsu ini berjihad di dalam ridhonya, mencapai ridhonya, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, maka sesungguhnya Allah itu pasti akan kasih jalan di dalam keridhaan tersebut. Gitu. Wa innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Kita setiap hari berlatih melawan hawa nafsu yang jelek, melawan syahwat yang jelek, bisikan-bisikan hati, pikiran, pekerjaan yang jelek, apapun itu, mau menggibahi orang, suuzon kepada orang, mendikte orang yang tidak baik, walaupun di dalam nyatanya benar, itu juga tidak baik. Nah, kalau kita melatih untuk tidak berbuat demikian, itu kita termasuk walladzina jahadu fina. Gitu. Jadi termasuk orang-orang yang jihad melawan hawa nafsu, yaitu jihad untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an ayat 69, pasti Allah Subhanahu wa taala membawa kita, membantu kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bersama kita di dalam kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, yang kita jalankan. Mungkin itu saja yang bisa Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan diamalkan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Gitu. Kalau kata pepatah Arab, khudil hikmah walau min famil kalbi. Ambillah hikmah, ambillah suatu manfaat, ambillah suatu maidah hasanah, walaupun itu keluar daripada, mohon maaf, mulutnya anjing. Gitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala
beliau pernah belajar dengan seekor anjing, gitu. Beliau pernah belajar dengan seekor anjing. Beliau bilang sendiri, saya pernah berguru dengan seekor anjing, dan anjing itu dihormati oleh Imam Syafi'i karena beliau mengambil hikmah, mengambil daripada suatu ilmu daripada seekor anjing tersebut, gitu. Apalagi yang diambil hikmah, yang diambil ilmu ini seorang manusia, di mana manusia ini derajatnya lebih sempurna, lebih mulia daripada malaikat, gitu. Kenapa? Karena kita dikasih akal dan nafsu. Kalau kita bisa melawan nafsu dan bisa membawa akal kita kepada kebaikan, nah ini kita dikategorikan manusia yang melebihi daripada malaikat, yaitu manusia yang melebihi daripada malaikat, sehingga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi dalam Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan ilmu, walaupun masih banyak kekurangan, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.